Soul Seeker, pada tayangan kali ini aku ingin membicarakan tentang kekuatan rohani dalam bagaimana kita dapat berhubungan dengan orang melalui komunikasi secara mudah dan tidak dipaksakan. Sudah dipastikan ada sesuatu rahasia yang besar yang akan aku bedah secara terbuka sehingga kamu akan mendapatkan solusi dan jawaban yang selama ini membingungkan kamu. Aku akan mengawali lewat pembacaan firman Allah dari Yohanes 4 ayat 35b yang berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau yang mempunyai firman dan Engkau adalah firman. Engkau yang memberikan izin untuk firman itu ditulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, dan biarlah nama Yesus diagungkan, nama Yesus ditinggikan, dan kami semuanya mendapat berkat daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker ini merupakan perwujudan waktu yang terus berjalan, di mana amanat agung Tuhan yang berbunyi dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau murid-murid Yesus berdiam diri, kalau orang percaya berdiam diri, tidak memberitakan firman, maka Tuhan akan memakai batu-batu ini berteriak memberitakan firman Tuhan. Dalam Lukas 19 ayat 40, perkataan aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman, itu menandakan jika sampai hari ini ayat Alkitab menyatakan bahwa Yesus masih bekerja. Yesus tetap bekerja. Ini ada dalam Yohanes 5 ayat 17, yaitu Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pekerjaan Tuhan tidak bisa diberhentikan. Unstoppable untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan terus bekerja dan kita pun harus bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Soul Seeker, amanat agung harus dan terus dijalankan. Karena apa? Karena Roh Tuhan juga berbicara dan sedang menyelamatkan jiwa-jiwa dengan caranya Tuhan sendiri. Buktinya apa? Dikatakan ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Berarti Roh Kudus tahu bahwa ladang sudah menguning dan matang untuk siap dituai. Kita diajak untuk belajar membaca zaman. Hal ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang luas, dan aku sendiri tidak mungkin terluput
dari kesalahan ketika bicara berkenaan dengan hal ini. Dan aku tidak mungkin terluput dari blind spot di dalam hal ini. Tetapi kiranya Tuhan mengasihani kita sama-sama. Semua dikasihani Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, sebelum kau pergi ke laut, engkau sudah tahu membaca langit. Ini diperlukan ketika mau melaut, nanti sebentar hujan, nanti sebentar badai, atau laut tenang, atau apapun saja. Nelayan sudah bisa membaca dari tanda-tanda di langit. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi engkau kenapa tidak bisa membaca tanda zaman, the signs of the ages. Setiap zaman itu memiliki tanda-tandanya, memiliki karakteristiknya. Setiap waktu tertentu, kamu akan melihat ada hal yang dimunculkan paling tinggi di atasnya. Apa yang muncul di dalam era medieval berbeda dengan Enlightenment. Apa yang ada di Enlightenment berbeda dengan zaman modern. Apa yang ada di modern berbeda dengan postmodern. Setiap zaman ada spirit di zaman yang sedang berjalan. Di dalam spirit zaman pasti ada evilnya. Aku bisa bicara panjang lebar bukan karena kepandaian, tetapi ini adalah pembahasan yang luas sekali. Tetapi secara singkat untuk memberi kepada kita satu sense awareness, maka aku akan coba untuk menjelaskan secara sederhana mungkin mengenai zaman ini. Pada waktu ini kita bukan orang modern dan juga kita bukan orang medieval. Orang medieval atau abad pertengahan adalah orang yang hidup pada periode sejarah Eropa yang berlangsung dari runtuhnya peradaban Romawi pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance. Periode ini juga dikenal sebagai penggal kedua dari pembagian tradisional sejarah Eropa menjadi abad kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Tetapi kita adalah orang-orang postmodern. Kita hidup pada zaman postmodern dengan budaya postmodern. Seorang filsuf mengatakan postmodern dikatakan seems to mean anything, everything, and nothing. Sepertinya tidak berarti apa-apa, segalanya, dan tidak ada apa-apa. Dan jika kita menekuni dan mengimani firman yang mengatakan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Orang postmodern mengatakan hal ini tidak mungkin, ayat ini tidak mungkin bisa disejajarkan pada zaman sekarang. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa itu sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Ini sebuah beda culture, itu orang postmodern. Dan orang postmodern dikatakan spirit zaman postmodern itu menolak kebenaran yang absolut. Matius 16 ayat 2-3 dikatakan, hai orang-orang munafik, kamu bisa mengetahui apa yang akan terjadi dengan cuaca hanya dengan melihat tanda-tanda di langit. Kenapa kamu tidak mengetahui tanda-tanda zaman yang sedang terjadi sekarang ini? Hari ini merupakan akhir di zaman akhir. Semua yang terjadi di dunia ini sudah sementara sedang digenapi satu persatu, dan ini adalah the real thing, sesuatu yang benar-benar terjadi. Sebagai orang percaya seharusnya dapat memahami dan mampu membaca tanda-tanda zaman, the signs of the ages, di mana ladang sudah menguning dan firman Tuhan mengatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu supaya ia mengirimkan pengerja-pengerja untuk tuaian itu. Matius 9 ayat 37-38. Mengapa kita disuruh untuk meminta pengerja untuk tuaian jiwa-jiwa itu?
Karena jangkauannya begitu luas, bukannya hanya tetangga kita, bukan hanya di kota kita di mana kamu tinggal, tetapi juga negara kita, bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi jangkauannya cukup luas. Kembali pada ayat tadi, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Meminta bukan mengalih tugaskan. Betul? Ingat, soul seeker, meminta pengerja bukan mengalih tugaskan. Seseorang yang minta, dipastikan ia tahu apa yang ia minta. Jika seseorang meminta pengerja, jelas ia tahu apa yang harus dikerjakan di dalam dunia misi atau dunia penginjilan. Ia tidak akan minta apa-apa dengan ketidaktahuan apa yang ia minta. Paham? Jadi waktu kita meminta pengerja, kita harus paham dengan pekerjaan Tuhan itu. Kita harus tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu seperti apa, dan kita harus meminta pengerja untuk mengerjakan, untuk membantu, untuk bersama-sama bekerja. Jadi misi butuh pengerja. Karena kalau tidak butuh pengerja yang banyak, maka kedodoran dan tidak bisa mencapai target sampai ujung dunia. Soul seeker, saya sedikit sedih, tapi tidak terlalu sedih, tetapi sedikit sedih, heran, dan bingung, dan jengkel melihat anak-anak rohani yang saya sekolahkan teologi, tetapi mereka meleto kabeh. Tahu ya meleto itu apa ya? Meleto kabeh dah. Itu tanya aja sama orang Jawa. Meleto itu sudah tidak pada tempatnya, tidak pada konstruksinya yang benar, dan mereka hanya bingung dengan keberadaannya, dia bingung dengan uang, dia bingung dengan masa depannya, dan sebagainya. Sementara saya pada waktu saya masuk sekolah teologi pada tahun 1983, saya sungguh-sungguh rindu untuk dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta. Saya minta dengan menangis, Tuhan, panggil saya menjadi hamba-Mu Tuhan. Saya sekolah dengan rajin, nilainya banyak A-nya, jarang B, nilainya banyak A. Bahkan saya sekolah sungguh-sungguh, saya mengerjakan tugas sungguh-sungguh, saya berpuasa, saya berdoa, naik gunung berdoa, puasa 3 hari di atas gunung. Karena begitu passion saya, gairah saya untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk sekolah teologi supaya mengerti. Soul seeker, aku hari ini sudah 40 tahun aku melayani Tuhan, dan aku menggumuli, menikmati, bahkan bertumbuh, berkembang di dalam dunia pelayanan. Tidak ada penyesalan, tidak ada merasa rugi, semuanya sukacita. Walaupun sudah 40 tahun pelayanan, saya mengerti bahwa saya dipanggil Tuhan, dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan mau memanggil saya, orang yang sebenarnya tidak pantas menjadi pelayan Tuhan. Saya menikah pada usia 50 tahun karena istri dan saya sama-sama memiliki panggilan yang berbeda. Kami mencocokkan tidak mudah. Hingga pada usia 50 tahun kami menikah, walaupun itu sudah tertunda dalam pernikahan karena bentuk pelayanan. Tetapi pada usia 50 tahun saya menikah dengan istri saya mendapat suatu kekuatan yang baru, saya mendapat suatu sukacita yang baru karena saya dapat ditolong di dalam pekerjaan pelayanan bersama dengan istri saya, sehingga saya bergerak lebih luas, saya bergerak lebih nyaman, saya bergerak lebih tepat sasaran. Mengerti, soul seeker? Jadi ada perbedaan dengan anak-anak sekarang yang saya sekolahkan teologi, di mana pada saat saya sekolah teologi, saya sangat rindu untuk dipanggil Tuhan. Saya sangat sungguh-sungguh menanggapi panggilan, pekerjaan, dan sekolah di teologi, beda dengan anak-anak yang saya sekolahkan. Saya tidak akan komentar di sini, tetapi saya sungguh kecewa karena ternyata mereka tidak seperti saya. Saya tidak tahu kenapa demikian, kenapa
mereka seperti itu, saya hanya mengatakan mungkin tidak panggilan Tuhan. Tetapi kadang kamu seperti apa yang Yesus katakan di dalam Matius 20 ayat 22, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kadang kita meminta pengerja untuk di ladang Tuhan. Pertanyaannya, kamu tahu tidak apa yang kamu minta? Ketika kita berdoa, kita harus tahu bahwa tuaian sudah matang dan menguning. Itu adalah jiwa-jiwa yang akan kita layani. Lukas 19 ayat 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Dalam ayatnya yang ke-42 katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi hal itu tersembunyi bagi matamu. Ini Yesus menangisi Yerusalem. Apakah kamu mengenal karakter masyarakat Jakarta, masyarakat di kota kamu tinggal, masyarakat di pulau kamu tinggal, masyarakat suku-suku pulau-pulau di Indonesia? Apakah kamu mengenal karakternya? Kalau kamu tidak mengenali wajah-wajah tuaian itu, ketika kamu masuk ke suku-suku pedalaman, kadang aku dikaburkan dengan wajah-wajah mereka yang seolah-olah mirip sama, tetapi sesungguhnya mereka tidak sama. Mereka berbeda-beda. Memang garis wajahnya ada kemiripan. Seseorang dapat mengenal wajah karena ia mengenali diri orang itu, bahkan lebih lagi mengenali sifat, sikap hatinya, maka dengan mudah kamu akan dapat mengidentifikasi wajah itu, orang itu, di antara orang banyak. Dari mana kita bisa mengenali hati? Dari become close through communication. Jadi kita membutuhkan komunikasi, membutuhkan kedekatan, closeness, membutuhkan keeratan, supaya kita bisa mengenali mereka. Entah itu kesusahannya, entah itu pergumulan mereka, entah itu penderitaan mereka. Dari kesusahan, pergumulan, dan penderitaan, kita makin masuk ke dalam untuk mengenali hati mereka. Punya satu deepest communication. Deep itu dalam, lebih dalam lagi deeper, lebih dalam lagi deepest communication, suatu komunikasi yang dalam. Lukas 10 ayat 5 mengatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahteramu, maka salammu itu akan tinggal di atasnya, tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Damai sejahtera menjadi pintu hatimu yang membukakan diri terhadap komunikasi. Mengerti? Damai sejahtera yang kamu miliki, damai sejahtera yang memimpin hidupmu, itu membukakan komunikasi sebagai pintu hatimu untuk membukakan komunikasi dengan manusia sekitarmu. So seeker, umat Kristen menjalankan misi penginjilan, evangelisasi, karena mereka ingin membagikan kepercayaan mereka kepada Yesus, kepada orang lain, atas pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Artinya kesaksian pengalaman hidup bersama Kristus, apa yang dimana kita ditolong dalam penderitaan, kesusahan, pergumulan, di situ kita ingin sharekan kepada orang lain. Soul seeker, mereka percaya bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan akan merasakan sukacita dan tujuan hidup. Gereja juga mengajarkan bahwa manusia hanya bisa diselamatkan jika mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka.
Oleh sebab itu, penting sekali pemberitaan Injil. Sedangkan iblis tidak ingin kamu memimpin orang kepada Tuhan. Iblis berusaha keras untuk menaruh segala macam keraguan dalam dirimu, menaruh ketakutan dalam diri pikiranmu. Supaya apa? Supaya kamu dicegah oleh iblis untuk melakukan misi penginjilan kepada tuayan-tuayan yang sudah menguning. Ini iblis lalu memberikan roh takut kepada kita. Makanya kita perlu masuk di dalam latihan mengatasi takut, mengatasi rasa takut. Soul Seeker, penginjilan harus melewati rasa takut itu. Saya punya pengalaman ketika saya pada waktu pagi-pagi hari, saya melihat ada beberapa orang dari timur, saya tidak sebutkan, yang keluar dari klub malam dan dia berantem dan dia memukul supir taksi dan menginjak-injak kepalanya dan sampai keluar darah. Dan saya tahu itu bisa mati. Saya langsung teriak, saya dekati gerombolan itu, saya bilang, stop, jangan kamu lakukan itu, kamu mau membunuh orang. Tiba-tiba mereka justru berbalik mau menyerang saya. Mereka pakai pedang, mereka pakai pisau, mereka mengejar saya dan saya lari tunggang langgang. Sejak saat itu saya takut. Soul Seeker, bagaimana mengatasi rasa takut ini? Soul Seeker, Tuhanlah yang memberikan pengajaran kepada saya. Tuhanlah yang memberikan suatu perubahan yang ajaib ketika saya menyerahkan semua harta saya, deposito saya, bisnis saya kepada Tuhan sebesar 22 miliar. Saya serahkan kepada Tuhan dan saya mulai hidup dari nol. Saya mulai hidup dengan apa adanya. Saya hidup dengan tidak punya uang, tetapi saya beriman kepada Tuhan. Soul Seeker, sejak saat itu Allah memberikan suatu kasih yang besar terhadap orang dan terhadap orang. Soul Seeker tahu, saat itu saya diajak oleh seorang penginjil untuk masuk ke selama beberapa tahun, sehingga dari situ saya mulai dapat mengasihi orang. Saya dapat mengasihi orang seperti anak saya sendiri. Lihat, kasih itu mengatasi rasa takut. Kasih itu mengatasi rasa takut. Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, berarti dia takut, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, karena aku, berarti tidak takut. Karena Injil, berarti tidak takut. Ia akan memperolehnya. Justru jiwanya aman. Inilah yang membuat orang-orang percaya menjadi tidak percaya diri dan tidak menjadi dirinya sendiri. Karena apa? Takut. Menjadi orang Kristen yang ada di bawah gantang. Menjadi orang Kristen yang bersembunyi karena takut. Seperti murid-murid waktu Yesus mati, mereka ketakutan masuk di satu rumah, kumpul bareng dengan pintu yang terkunci, dengan lampu yang mati, mereka sembunyi karena takut. Jika hal ini terjadi pada dirimu, dipastikan kamu tidak mengetahui bagaimana cara kita dapat terhubung dengan orang lain, terhubung dengan jiwa-jiwa, terhubung dengan tuayan yang sudah menguning. Tetapi kesaksianmu tidak pernah muncul di permukaan dalam obrolan bersama orang-orang di sekitarmu. Kekristenannya sangat lemah, hanya menerima dan terangmu tertutup di dalam kegelapan. Begitu banyak orang yang terus mencari cara bagaimana berhubungan dengan orang lain, mencoba apakah ada cara untuk dapat connecting people dengan mudah. Di sisi lain, orang-orang mencari keterhubungannya dengan orang lain melalui aktivis politik. Ada yang mencari penelusuran leluhur-leluhur, aplikasi kencan, festival musik, bahkan ada orang yang pawai kebanggaan, grup media sosial, dan masih banyak lagi. Tetapi hal itu tidak masuk kepada the deepest communication.
suatu percakapan yang dalam. Dalam zaman ini adalah zaman postmodern, berarti segala cara untuk dapat terhubung dengan orang lain sepertinya akan berakhir gagal. Karena manusia membatasi privasinya dan tidak mau percaya dengan orang lain. Lalu keberadaanmu justru menjadi orang Kristen yang terpinggirkan, menjadi orang Kristen yang seolah-olah minoritas, tidak berani speak up. Karena apa? Karena orang dunia hanya tertarik kalau kamu punya harta, orang dunia akan tertarik kalau kamu orang yang cendekiawan, orang yang rupawan, yang ganteng, yang cantik. Tetapi kekuatan berhubungan dengan orang merupakan sebuah perbedaan yang mendasar dan sangat beda. Ayat Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Dikenal dan dapat dibaca dari hati orang-orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Engkau menjadi surat yang hidup, yang dibaca, dilihat orang. Dan soul seeker, komunikasi bukanlah tugas yang mudah dan dianggap sebagai langkah pertama untuk mengekspresikan dirimu di dunia yang saling terhubung. Di era media sosial, komunikasi aktif antara orang-orang dan komunikasi pasif melalui media sosial dan over the top. OTT itu over the top. Sedangkan komunikasi aktif melibatkan interaksi langsung antara dua individu dengan pertukaran pikiran secara langsung. Ada nada suara, ada getar suaranya, ada bahasa tubuhnya, gerakan tangan, gerakan mata, ekspresi wajah. Sedangkan komunikasi pasif, komunikasi di mana tidak ada percakapan apa-apa. Komunikasi pasif mengharuskan seseorang ekstra hati-hati tentang bahasa dan kata-kata yang tepat untuk digunakan menyampaikan deliver message, tetapi yang akurat. Ini berguna ketika orang terlibat dalam negosiasi diplomatik. Terlebih lagi menyampaikan pesan firman Tuhan sebagai surat yang terbuka yang dibaca semua orang. Tuhan memberikan kita kuasa, dan kuasa itu menjadi daya tarik kekuatan rohani yang ada padamu. Hal ini seperti sebuah magnet rohani. Magnet rohani. Artinya ada daya tarik, ada magnet kekuatan rohani pada dirimu. Amin. Karena zaman ini, zaman keresahan yang sangat hebat, zaman kegalauan yang sangat berat, banyak orang yang kecewa dengan dirinya sendiri, banyak orang yang kecewa dan gagal dalam kehidupannya. Sedangkan sebagai orang percaya, ada sebuah kekuatan rohani untuk bisa terhubung dengan orang lain, dan orang itu memandang dirimu memiliki kekuatan rohani itu. Kekuatan rohaninya adalah kebaikan hati yang dapat dilihat orang, dirasakan orang. Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Inilah yang dinamakan magnet kekuatan rohani. Orang-orang sedang mencari kamu yang memiliki cara berpikir yang positif dan antusias. Magnet keraman ini yang membawa orang suka dengan kamu, karena kamu tidak sombong, tapi kamu ramah. Magnet kemudahan untuk didekati. Kamu biasanya bisa berbelit-belit untuk diminta nomor WA-mu, tetapi magnet rohani adalah kemudahan untuk didekati orang. Magnet kepercayaan diri yang tangguh membuat orang ingin tahu, mencontohi kamu, rahasia hidup suksesmu. Magnet akan kerendahan hati, kebaikan hatimu, kejujuran hatimu. Ini begitu banyak orang kecewa akan hal ini, dan mereka ingin dekat dengan kamu. Magnet kasih sayang, magnet
kelembutan hati, magnet tanggung jawab. Ini adalah magnet yang diberikan Tuhan, yang natural, yang alami, yang organik, tetapi ini merupakan pemberian Tuhan yang tidak bisa ditiru, yang tidak bisa orang lain iri hati pada dirimu. Karena apa? Karena semua magnet ini dihasilkan dari sebuah proses Tuhan terhadap dirimu. Luar biasa ya. Mengapa kita bisa ada magnet tanggung jawab dalam dirimu? Karena berdasarkan pengalaman dan proses hidup dari Tuhan. Ini akan nampak orang yang memiliki tanggung jawab. Orang macam ini dibutuhkan dalam dunia kerja. Dan magnet rohanimu, kamu akan nampak pertanggungan jawabmu dalam segala bidang. Orang pengen dekat dengan kamu. Bagaimana dengan magnet kemudahan untuk didekati? Berarti di situ kalau kamu mudah didekati orang, berarti ada apa? Ada kerendahan hati, ada keramaan, ada penghormatan terhadap orang lain, ada kemurahan hati. Di situ orang ingin dekat dengan kalian. Tetapi lebih banyak orang punya pengalaman untuk tidak mau didekati orang. Pertahanannya lemah, justru muncul defense mechanism. Dia muncul kata-kata supaya tidak bisa dekat. Kasihan ya. Bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu memiliki magnet rohani sebagai cara yang diberikan Tuhan padamu untuk dapat berhubungan dengan orang lain? Untuk Tuhan menjadikan magnet rohani ini sebagai momen pendampingan dalam proses pengembangan murid-muridnya secara metaforsis. Dia berbicara tentang panen, bagaimana ladang yang sudah matang untuk dipetik. Surat terbuka, magnet rohani merupakan cara yang tepat karena hal-hal ini merupakan koridor kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia, yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dan apa yang salah dengan sikapmu ketika kamu berpikir secara positif, secara antusiasme, secara keramaan, kepercayaan diri, kerendahan hati, kejujuran hati, dan mengasihi kelembutan hati? Apakah ada hukum yang menentang hal-hal ini? No way, tidak ada. Oleh sebab itu, mulailah masuk jadi pengerjanya. Karena ladang sudah menguning dan tidak ada alasan bagimu untuk mengatakan tidak dan nanti. Karena apa? Karena kamu memiliki magnet rohani. Melalui surat yang terbuka, orang membaca kebaikanmu, ketulusanmu, kasihmu, kesetiaanmu, tanggung jawabmu, antusiasmu. Itu orang akan lihat kamu dan ingin dekat dengan kamu. Itulah kamu ada jalur terhubung di dalam komunikasi untuk memberitakan perbuatan baik Tuhan yang sudah memproses hidupmu hingga sampai sekarang. Tuhan memberkati, jadi berkat, dan terus kita melakukan pekerjaan Tuhan karena ladang sudah menguning. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, biar setiap orang yang mendengarkan melalui YouTube channel ini di dalam Think of Soul channel diberkati oleh Tuhan, supaya mereka sadar bahwa mereka harus melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka harus memberitakan kebaikan, mereka harus memberitakan kabar kesukaan, keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memiliki magnet rohani supaya orang-orang dapat tertolong, orang-orang dapat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Soul Seeker, Tuhan memberkati. Happy New Shalom Aleichem. Terus maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Pendekatan denganku dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven.